kasih. Menanggapi soal tadi banyak antrian dan lain sebagainya. Saya Ribuan. pikir begini, anggaran 6 miliar APBD untuk 900 ya yang disebut anak nakal tadi. Itu perlu kita bandingkan dengan data yang menunjukkan anak di Jabar yang tidak bersekolah jumlahnya 658.831. Drop out 164.000, lulus tidak melanjutkan 198.000 dan belum pernah bersekolah 295.000. Jadi saya pikir Pak Gubernur ya punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam ya daripada mencoba satu ide kebijakan tanpa dasar yang memadai. Terima kasih. Oke, Prof. Muradi, silakan. Baik, saya termasuk yang kemudian melihat awal ya skeptis terkait dengan program ini. Kenapa skeptis? Karena beberapa kali sudah pernah dikerjakan. Mungkin zaman saya waktu SMP, SMA juga ngalami yang seperti dulu ada mungkin Satria Nusantara dulu ya programnya, Bang ya. Saya ngalamin itu waktu SMA dan memang program itu kemudian menjadi sangat melekat di publik karena ada filmnya. Dan dulu ada yang main Deddy Yusuf dulu kan. Mungkin Bapak Ibu pernah. Nah, tapi begini. Saya ingin katakan bahwa program ini program stimulasi. Jadi saya menganggap bahwa program ini tidak bisa menjadi panjang long term kalau kemudian dia tidak ada legal standingnya. Nah, makanya dari awal saya termasuk yang mengkritisi bahwa penamaan jangan wajib militer karena nomenklatur itu udah nggak dikenal. Terakhir kita pakai undang-undang wajib militer tahun 58. Jadi pakai namanya sekarang di undang-undang 3 2002, undang-undang PSDN, undang-undang apa lagi. Banyak sekali itu adalah pakai namanya adalah bela negara. Makanya Dodik bela negara, bukan kemudian Dodik wajib militer. Nah, kalau kita melihat di undang-undang 3 2002 memang materinya materi kebangsaan, materi baris berbaris, macam-macam. Dan buat saya baik-baik saja sampai hari ini. Ya sorry saya harus bilang baik-baik saja. Kenapa? Saya juga ngelihat bahwa proses ini kemudian tidak ujuk-ujuk ya. Kalau bahasa orang Bekasi ujuk-ujuk kan. Tidak kemudian, tapi memang kemudian saya bahkan berdiskusi dengan beliau. Saya bilang, Kang, bahasa Indonesia ya, kelamaan 6 bulan. 6 bulan pertama anggarannya, kemudian soal banyak lah dari infrastruktur stakeholder segala macam. Coba dulu 1 minggu, akhirnya putuslah kata 2 minggu. Nah 2 minggu itu saya kira menjadi stimulasi. Dari situ akan kita lihat, kalau memang ternyata berhasil, atau katakanlah ada perubahan ya, maka saya akan desak, harus ada pergubnya, supaya anggarannya clear. Jangan kemudian dibebankan dengan anggaran yang lain-lain ini. Saya nggak tahu 6 miliar itu apakah anggaran itu, nanti Kang Oon bisa cerita, dari mana anggarannya. Apakah dari dana pendanaan yang melekat di gubernur atau kemudian dana yang diambil dari sebagian dari pendidikan tadi, misalnya di dinas pendidikan diambil dan sebagainya. Itu poin kedua itu. Nah, poin ketiga kalau ini jadi strategi nasional, saya setuju dari Bang tadi Bang bahwa memang harus ada pelibatan teman-teman yang memang tidak semata-mata berada dalam posisi yang mendukung, tapi juga ada yang enggak kontra. Apa kira-kira? Apa sih materinya? Saya kan gini, mindset militer, saya termasuk dulu sempat dikejar-kejar militer, di penjara juga pernah Bang waktu zaman Orde Baru ya. Jadi ngalamin betul. Jadi saya cerita juga supaya saya juga aktivis dulu kan. Jadi paham betul bagaimana jeroannya teman-teman Dodik, dulu namanya bukan Dodik Rindam. Kita tahu betul itu. Jadi bagaimana kemudian di dalamnya. Jadi secara prinsipil saya kira ya di dalamnya baik-baik aja. Saya bilang bahwa kemudian sekarang itu kenapa kemudian di Undang-Undang 34 pasal 7 yang minta itu Pemda. Saya bilang Kang KDM hati-hati loh meminta, artinya apa? Akan ada kontribusi besar dari Pemda ke teman-teman di Rindam karena anggarannya nggak ada. Kecuali disatukan dengan anggaran bela negara. Itu pun menjadi kewenangan Kemhan. Betul Bang itu ya kira ya. Jadi memang akhirnya rumit kalau kemudian dia berdiri sendiri. Artinya apa? Kalau ini benar-benar berdiri sendiri, maka kemudian perlu legalitas yang clear. Paling tidak gini lah. Saya bilang kalaupun misalnya dalam waktu 1 tahun ini terjadi proses kemudian perubahan, karena betul tadi dokter ya. Jadi nggak bisa kemudian begitu selesai sudah selesai. Tapi ada misalnya selesai pendampingan nanti, ada guru BP-nya, ada konseling mungkin dari teman-teman tentara datang juga, memberikan pendampingan segala macam. Itu saya kira ada long term program. Tapi kan itu sekali lagi saya bilang dari awal bahwa
prosesnya tidak kemudian dalam posisi yang rentetan ini. Kenapa? Karena tadi Kang Ono sampaikan legalitasnya nggak ada. Jadi kalau tiba-tiba misalnya dipaksa misalnya katakanlah udah nanti sekolah misalnya di Bekasi ya ada 20 orang misalnya kira-kira gitu. Maka kemudian itu akan jadi beban baru buat sekolah. Kang Ono ini saya cerita ya. Saya bekas ketua komite sekolah. Bayangkan saya di tahun kedua harus mencari dana 170 juta untuk membiayai ekstrakurikuler dan guru ini guru yang kemudian belum diangkat. Bayangin tahun kedua Kang Ono, SMA-nya saya nggak sebut di Bandung lah, termasuk SMA terbaik. Bayangkan itu, kenapa saya sempat komplain waktu sama Kang Emil kenapa nggak boleh bayar? Ini permintaan dari warga segala macam. Akhirnya apa? Ketika orang kemudian anak itu dia kemudian aktif di eskul, maka kemudian larinya apa? Pertama geng motor tadi ya. Kalau tawuran di Bandung mah nggak terlalu rame ya, banyak kan kalau di Bandung ya banyak tuh geng motor sama masuk geng anarko. Teman-teman tahu anarko ya. Nah itu yang paling banyak. Jadi artinya selebihnya ya larinya keluar artinya memang nongkrong, main game dan sebagainya. Jadi buat saya, kalaupun kemudian misalnya ini ditiadakan, satu opsi yang kemudian mungkin menarik buat kita semua. Opsi adalah kembalikan pendana untuk eskul. Bayangkan saya cerita, hampir 160 juta loh tiap tahun untuk satu sekolah. Di luar nanti nyari-nyari yang lain. Kenapa? Karena bisa begini, ngundang misalnya senior ini. Bisa ada paskibra gitu ya. Kalau paskibra yang datang kayak Kang Ono punya uang banyak gak dibayar nggak mau. Saya nggak punya uang. Tapi kalau yang datang misalnya mohon maaf bisa ada senior yang memang secara ekonomi terbatas, buat Gojek juga buat transport juga penting. Atau misalnya teman-teman yang lain ya. Banyak ada penyetalan. Jadi efektif tidak menurut Prof program yang sekarang berjalan 290-an lebih dari 106 sekolah? Efektif saya tidak? kira so far untuk stimulasi program oke. Efektif untuk hari ini. Kang Ono efektif, sesaat lagi Kang Ono ditanggapi. Kita juga dulu di Kota Demokrasi.